Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahala ilmi wa mablagha ridha wa zinnatal arsy. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahala ilmi wa mablagha ridha wa zinnatal arsy. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahala ilmi wa mablagha ridha wa zinnatal arsy. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahala ilmi wa mablagha ridha wa zinnatal arsy. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jemaah sekalian, alhamdulillah puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Kembali Allah Ta'ala pertemukan kita di majelis Kanzul Arsy ini untuk melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai seorang muslim di dalam menuntut ilmu agama dan berzikir bersama. Semoga hidupnya kita ke tempat ini akan terus mendapatkan nilai tambah ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairul Bariyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maju lagi aja, di belakang masih banyak. Maju aja. Para jamaah sekalian, sesuai dengan apa yang kita bicarakan kemarin, insyaallah malam hari ini kita mulai kajian kitab Adab Alim wal Muta'allim, buah karya daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, atau juga beliau sebagai pendiri Pondok Pesantren Teguilang, jadi seorang ulama, seorang wali. Dan insyaallah kita tabaruk, kita kaji kitab beliau dengan kita ambil berkah. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus kita kaji ini kitab sampai khatam, terus kita lanjutkan dengan zikir bersama. Jadi ilmu kita tuntut terus, kemudian zikir pun juga terus kita ikatkan dalam diri kita, agar ini kita menjadi taman lah ya, taman yang indah dipandang. Karena taman ilmu itu taman, zikirnya dirawat. Jadi kalau taman nggak dirawat, gersang ya, nggak indah ya. Cuman ditumbuhi tapi nggak dirawat. Begitu juga diri kita, zikirlah yang insya Allah merawat. Dengan zikir itu nanti akan membentuk kita ini menjadi sebagai hamba Allah yang berakhlak, yang beradab. Makanya saya sengaja bismillah dengan niat yang tulus kita terus taklim mengkaji ini kitab, mengambil nasihat yang ditulis oleh Hadratus Syekh dalam kitab ini, yaitu mengenai kisah-kisah daripada orang-orang terdahulu ada di dalam kitab ini, dan kita jadikan sebagai pelajaran buat kita. Karena Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, yang artinya sungguh ada kisah-kisah daripada orang-orang terdahulu untuk kamu jadikan pelajaran bagi kita yang masih hidup di akhir zaman ini. Kita bisa beradab mengikuti adabnya orang-orang terdahulu gitu. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Jadi insya Allah nanti kitabnya bisa dibeli atau mungkin ada juga di download, kayaknya ada. Tapi yang enak sih buat kitab, jadi berkah. Kitabnya namanya Kitab Adab Alim wal Muta'allim. Saya belum nanya sih ya, ini baru ketemu, saya cari kitabnya, belum. Nanti cobalah saya tanya-tanya teman yang mungkin mereka bisa ada jual ya. Kita coba nanti konfirmasi. Coba nanti kita adakan kitabnya, mudah-mudahan ada. Sebelum kita mulai, kita baca Fatihah, kirim Fatihah untuk beliau Hadratus Syekh. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan dapat berkah dan karomah beliau.
إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب أدب علم المتعلم حضرة الشيخ Haji Hasyim Asy'ari وأصوله وفروعه رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Ar-Rahim. Jadi selalu kitab diawali dengan bacaan Bismillah. Setiap mu'alif atau pengarang kitab itu selalu menulis dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan hadis Rasulullah, kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u au ajzamu au abtar. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan dan nasihat buat kita, setiap perkara yang tidak diawali dengan bacaan bismillah maka akan terputus keberkahannya itu, kata Nabi. Jadi akan terputus, akan menjadi penyakit, ya. Hendaklah kita mengawali setiap aktivitas yang baik itu dengan selalu bacaan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika beliau mengirimkan surat kepada Ratu Balqis dengan menyebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini Nabi Allah Sulaiman ketika menulis surat kepada Ratu Balqis, beliau selalu mengawali dengan bacaan bismillah. Ada juga dulu terjadi di zaman Nabi Musa, ada seorang muslimah yang baik, muslimah yang sejati. Kemudian ini muslimah selalu kerjaannya setiap mau melakukan kebaikan itu diawali dengan bacaan bismillah. Dia punya suaminya orang yang bisa dikatakan brutal lah, durjana, orang yang tidak beriman, kesenangannya main judi gitu. Nah suatu ketika ini muslimah dititipkan emas sama suaminya, ditaruh emas dititip sama suaminya. Kalau bahasa kita bilang, neng, nih emas abang titip, simpan ya, begitu. Begitu emas dia terima dari suaminya, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian itu emas mau ditaruh di lemari, dia buka itu lemari dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia letakkan di dalam lemari, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang sir Bismillah, keistimewaan orang yang istiqomah yang mendawamkan bacaan Bismillah. Dia tutup lagi itu lemari, dia baca Bismillah. Pokoknya begitu, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu waktu berlalu, ini suaminya kalah dan judi. Kemudian dia ambil emas itu tanpa sepengetahuan istrinya. Dia ambillah itu emas, malam-malam dia jual, dia main lagi untuk berjudi. Nah, esok harinya dia tanya, neng, masih ada itu emas yang abang titip? Kata istrinya, masih bang. Padahal emasnya sudah dijual, saya ambil suaminya. Dia bilang masih ada. Coba kalau masih ada, ambilkan. Dia buka lemari, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata masih ada emas itu. Padahal emasnya sudah diambil sama suaminya. Bisa terjadi? Bisa, biiznillah. Karomah Bismillah, keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apapun kebaikan yang kita kerjakan,
hendaklah kita memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk kita mau berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Jadi mau berangkat kerja Bismillah, mau tidur Bismillah, mau melakukan kebaikan-kebaikan kata Nabi hendaklah diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu insyaallah kejaga. Ya, jadi kullu amrin fi balin la yuta'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Jadi terputus tuh nanti keberkahannya kata Nabi. Maka hendaklah ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk kita mau berangkat dari rumah kemari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil. Jelas itu malaikat akan menaungi saya. Berarti kita berada dalam kawalan malaikat. Orang yang hadir ke majelis ilmu dikawal oleh malaikat. Dari mulai dia berangkat dari rumah sampai dia ke tempat ini, begitu dia kembali dari tempat ini kemudian dia ke rumah, itu berada dalam kawalan malaikat. Makanya udah nggak ada lagi tempat yang menyelamatkan kita dari fitnah dunia dan akhirat adalah majelis taklim. Kenapa? Karena di majelis itu ada sumbernya. Siapa sumbernya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita baca kajian kitab seorang ulama, seorang wali besar, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pewaris para nabi, pewaris Rasulullah. Kiai Hasyim Asy'ari diwariskan oleh Rasulullah ilmu. Kemudian ilmunya kita kaji di majlis. Majlis inilah yang akan menjadi sumber dari segala sumber. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya insya Allah kalau kita istiqomah, punya tekad bulat yang tulus, inilah haluan hidup yang lurus. Jalan menuju kepada keridhaan Allah adalah majlis taklim, yang ada lagi. Yang menyelamatkan kita dari fitnah dunia dan akhirat adalah majlis ilmu, majlis zikir. Kenapa? Karena di majlis itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita mempertahankan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntung kita nih di akhir zaman masih diberikan kehendak oleh Allah, dipilih oleh Allah, tergerak hati kita untuk hadir ke majelis ini. Beruntung sekali. Bahkan bumi yang kita lewati juga nanti akan menjadi saksi. Tempat yang kita duduki akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi langsung saja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatimin nabiyyin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi thahirin ajmain. Jadi kemudian segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat dan salam atas penghulu Nabi Muhammad yang mulia sebagai rahmatan lil alamin. Nabi yang khataman nabiyyin, penutup para nabi. Wa ala alihi thayyibin, dan atas keluarga Nabi yang suci, ya, yang baik, yang bersih. Wa ashabihi thahirin ajmain, dan sahabat-sahabatnya yang jalannya itu jalan yang suci. Jadi sahabat-sahabat Nabi adalah mereka mempunyai jalan yang suci, jalan yang lurus, jalan yang tidak menyalahkan orang, jalan yang tidak menghujat orang, jalan yang tidak memaki-maki orang. Itu jalannya para sahabat Nabi Muhammad. Bahkan kata Nabi dalam sebuah hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Jadi Nabi katakan, alaikum, atas kamu berpeganglah dengan sunnah-sunnahku kalau mau selamat di akhir zaman ini nih. Karena ini kan kondisinya udah kacau. Ini kalau para wali-wali udah pada nangis aja. Wa ibadur rahman, orang-orang yang selalu bangun malam, yang meneteskan air mata dalam kondisi seperti ini sudah sangat luar biasa, sedih dengan keadaan seperti ini. Orang sudah banyak yang lupa pada Allah Ta'ala. Ya Allah. Jadi kalau selamat, berpeganglah dengan sunnahku, kata Nabi. Pegang sunnah Nabi. Di mana? Di majlis ini.
Yang ngebangun semangat umat majelis taklim, benteng pertahanan umat Islam majelis taklim, masjid, musola. Nah, kalau itu ditinggalkan ya sudah, gimana keadaan kita nanti? Allahu Akbar. Berpegang dengan sunnahku, kata Nabi, dan juga para sahabat-sahabatku, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Tolha, wa Zubair, wa Abdurrahman, wa Sa'din, wa Sa'id, wa Abi Ubaidah. 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Jalan mereka itu jalan yang lurus. Jadi kan ada sekelompok yang menyalahkan Sayyidina Umar, ada satu kelompok yang menyalahkan Sayyidina Abu Bakar, ada satu sahabat yang diagung-agungkan, bahkan yang dituan-tuankan, diimam-imamkan. Jadi yang lain dibilangnya mohon maaf kafir semua katanya. Tuh, ada sekelompok orang yang seperti itu. Tapi kata Nabi, kalau mau selamat berpeganglah dengan sunnah. Adu alaiha bin nawajis, gigitlah dengan sekuat-kuat gigitan. Jalannya para sahabat. Kenapa? Karena mereka memegang jalannya Rasulullah, jalannya para nabi, termasuk ya mengerjakan sunnah, perkara yang sunnah, sholat, qobliyah, ba'diyah, kemudian apalagi itu sedekah, berinfak, idkhalus surur, nyenengin orang, kemudian memberikan manfaat kepada orang lain. Itu jalannya para sahabat, jalannya para sahabat Rasulullah, kemudian diikuti oleh tabi'in. Jadi jalan yang benar, bukan melakukan pembenaran. Karena sekarang ini kan orang banyak mereka melakukan pembenaran, bukan melakukan kebenaran. Ini adalah mudah-mudahan jalannya kita jalan yang benar. Ya, jadi pengennya dianggap pembenaran ya kelompoknya dia yang benar, pahamnya dia yang benar, begitu. Udah akhir zaman. Amma ba'du faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, maka sungguh diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Ini hadis dari istri beliau, Siti Aisyah datangnya. Nabi mendatangkan hadis, ditulis pertama kali oleh Hadratus Syekh dalam kitab ini dengan hadis Rasulullah, hakul walad ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina mardo'ahu wa yuhsina adabahu. Jadi dalam hadis Nabi katakan hakul walad, haknya seorang anak ala walihi, atas bapaknya, adalah ayyuhsina ismahu, maka hendaklah dia membaguskan namanya. Jadi kalau punya anak, baguskan nama anak. Kalau punya anak, jangan namanya ikut-ikutin John Lennon apalagi tuh ya, nama-nama yang gak jelas, nama-nama yang bagus disuruh sama Nabi itu. Ayyuhsina isma'u, haknya anak terhadap orang tua. Artinya orang tua berkewajiban kalau punya anak, namain anak namanya anak yang bagus, anak yang baik. Namanya Abdullah ya, atau nama-nama ulama ya, atau nama-nama para aulia, karena nama itu sangat berpengaruh sekali. Baguskan namanya, jangan ikutin tren sekarang ya. Sekarang kan orang ikut-ikutan ya, dan Lady Gaga ya, namanya Gaga. Allah, ini orang Islam ya Allah. Jadi baguskan namanya. Wa yuhsina marba'ahu, dan baguskan. Jadi dikatakan anak itu yang baik bagi orang tua, seorang ibu hendaklah kalau punya anak susui anak itu 2 tahun berturut-turut. Jadi bukan diganti dengan susu, bukan diganti dengan Denko, bukan diganti dengan SGM. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran dan Allah sudah memberikan nasihat
Wal walidatu yurdi'na auladahun haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. Maka hendaklah bagi seorang ibu itu untuk menyusui anak 2 tahun berturut-turut. Itu. Jadi Allah perintahkan susui anak 2 tahun berturut-turut. Kalau dia mau cerdas, mau punya kekebalan tubuh, kemudian mau mindsetnya baik, ya, kemudian dia kuat, susui kata Allah 2 tahun berturut-turut. Jadi katanya takutnya kendor, katanya nggak kendor. Kendor apa sih, kan semua urusan Allah. Ya, apa Pak Ridwan? Iya, susui 2 tahun berturut-turut, jangan diganti dengan, ya mohon maaf ya, sekarang kan diganti susu kan udah campur-campur kan, ya begitu. Jadi sekarang ya susah, kita punya anak susah diatur, susah dibilang yang keras jadinya. Ya Allah. Wa yusina adabahu, dan baguskan adab nih, makanya adab. Ini ditulis oleh Hadratus Syekh, diawali hadis juga mengenai tentang membaguskan kita punya anak namanya, kemudian hak asuhnya, kemudian adabnya, budi pekerti, adab. Karena adab itu yang nomor 1 adab. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Adibu auladakum fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghaira zamanin." Tuh kata Nabi. Adibu auladakum, ajarilah adab atau budi pekerti kepada anak-anak kamu. Kenapa? Karena mereka akan hidup di suatu zaman yang mana zamannya itu beda dengan zamannya kamu. Zamannya saya muda nih, ya kan? Saya muda dengan zamannya siapa? Bani muda, beda nggak? Beda nggak? Beda. Zamannya Bani muda dengan zamannya muda sekarang beda. Zamannya sekarang sama nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang lebih beda lagi, lebih parah. Apalagi dia nggak sikapi segala sesuatunya itu dengan adab, dengan akhlak, habis kita. Contohnya inilah setan gepeng. Kalau kita nggak sikapi dengan akhlak, dengan adab, habis kita. Sekalipun kita diteror dengan berbagai macam cobaan, apalah bentuknya yang sangat memikat hawa nafsu, kalau kita mempunyai adab, tutup, selesai. Akhlak, betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Adab. Oh iya, ini kan nggak boleh. Pesan Nabi kan begitu, ajarilah adab. Kenapa? Mereka akan hidup di suatu zaman itu beda dengan zaman kami. Jadi terus begitu. Ini kan sudah, mohon maaf, apakah sudah terjadi dekadensi moral atau tidak? Kehancuran moral, sudah rusak semua. Akhlak, apa sudah terjadi atau tidak? Kondisi sekarang, coba anak-anak kita lihat. Sehari kalau nggak megang HP, atau hitungan jam nggak megang HP, ring-ringan. Coba. Ini kan kita juga lagi belajar tertib bagaimana mengatur waktu. Lagi ngaji, jangan bermain-main dengan sesuatu, apalagi dengan HP. Kadang-kadang berat kita, sejam atau 2 jam kita nggak main HP. Tapi kalau Quran gimana kita posisikan seperti itu? Sehari, nah kan hitungan jam, sehari kita nggak baca Quran, gelisah bagaimana kira-kira? Gelisah nggak kira-kira kita? Gelisah. Iya, coba nggak pegang HP, gelisah kita. Bagaimana keadaan Quran kalau kita nggak pegang? Sehari kita nggak baca Quran, sehari gelisah nggak kira-kira kita? Oh, moga saat biasa-biasa aja. Berarti kan kita lebih didominasi dengan hawa nafsu ditimbang sesuatu yang baik. Ada apa dengan diri kita? Inilah makanya pesan Rasulullah, terus hubungkan diri kita dengan majelis taklim, dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan itu menjadi bengkel iman sehingga kita terus bertambah iman kita ini, semakin meningkat begitu. Bukan semakin lost, semakin jauh, semakin hilang dari kalam Allah, dari firman Allah, dari kalimat-kalimat tauhid atau kalimatul najah.
kita lost sekali nggak membaca la ilaha illallah, naudzubillah. Setiap hari atau mungkin 2 hari 3 hari kita nggak tahlil, kita nggak baca kalimatun najat, naudzubillah, rugi kita, rugi. Masya Allah. Jadi adab wa yusina adabahu, baguskan adab budi pekerti, itu yang paling utama. Man kasura adabuhu kasura syurfuhu walau min tawadu'in. Siapa orang yang lebih dominan akhlaknya dia lebih utama akhlak, banyak akhlaknya, banyak adab, dia lebih memakai adab. Man kasura adabuhu kasura syurfuhu, maka akan banyak sekali kemuliaannya. Walau min tawadu'in, sekalipun dia bukan keturunan darah biru, sekalipun dia bukan keturunan ulama, sekalipun dia bukan keturunan kiai, tapi karena beradab orang akan mandang dia. Benar. Orang yang berilmu, tapi kalau nggak beradab nggak dipakai. Orang tukang beli, pemulung sekalipun, karena dia beradab, dia berakhlak, orang sangat menghargai dia. Itulah keterangan yang menjelaskan. Siapa orang yang beradab, orang yang lebih mengedepankan etika, sopan santun, maka dia akan banyak sekali kemuliaan. Termasuk Rasulullah. Rasulullah itu kan memang beliau bisa beradab karena dibentuk dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi keseharian membaca Al-Quran, berakhlak, dibentuk di dalam, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu ada akhlak yang sangat terpuji sekali. Nah, kita ini pantulannya akhlakul karimah, bukan akhlakul azim. Akhlakul azim itu Rasulullah sumbernya. Kita ini adalah pantulan atau cipretannya dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beradab, sama orang tua ya cium tangan, sama orang yang lebih tua ya cium tangan, anak kita ajarin begitu. Adab, ngomong ya pelan-pelan, artinya dia lebih mengedepankan sopan santun dengan orang tua juga begitu, nggak keras ya, jadi berakhlak. Orang yang beradab maka dia akan banyak sekali kemuliaannya. Akhlaknya para aulia luar biasa. Lihat akhlaknya seorang wali di akhir zaman, Al-Habib Umar bin Hafiz, Masya Allah, akhlak Masya Allah. Jadi akhlak lebih dikedepankan, apalagi kita yang sering hadir di majelis ya, lebih mengedepankan akhlak. Kenapa? Dengan akhlak itulah nanti akan membentuk qalbun salim. Qalbun salim, di hati yang selamat. Baik aja udah sama orang, husnuzon terus sama orang, itu lebih tajam pandangannya ketimbang suuzon sama orang. Dengan akhlak maka akan membentuk qalbun salim, hati yang selamat. Ngasih uang ke pengemis, nggak ada kita punya pikiran jelek, nggak ada. Udah terserah dia mau pakai buat apa. Kita mah udah ngasih aja. Itu mah urusan dia dengan Allah. Dia mau pakai buat berjudi, dia mau pakai buat minum, dia mau pakai buat apa, itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita berbagi. Adab. Jadi adab yang akan membentuk hati kita ini menjadi selamat. Qalbun salim. Wa an Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Dan dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanu yata'allamuna al-huda, pada sahabat, para tabi'in, mereka mencari petunjuk. Kama yata'allamuna al-ilma, sebagaimana mencarinya mereka terhadap ilmu, dicari petunjuk itu, petunjuk jalan yang lurus. Allah yang memberikan petunjuk. Allah lebih mengetahui siapa yang Allah Ta'ala sesatkan dari jalannya dan siapa yang Allah Ta'ala berikan dari petunjuknya.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin, kata Allah. Jadi ajak orang-orang itu, kumpulkan orang-orang ud'u ila sabili rabbik, untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Ini majelis ini kan menuju kepada Allah Ta'ala. Kita berbenah, kita introspeksi, kita evaluasi, kita muhasabah di majelis ini. Jangan kita kotori dengan partai, jangan kita kotori dengan politik lagi. Jadi majelis ini murni sabilillah, menuju kepada Allah.